Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bobotoh. Ya, coba Anda lihat deh video sebelum video ini. Ya, betul. Video di channel ini sebelum video yang saya buat ini. Ya, wah, saya akan memprediksi bahwa Persib takkan menang. Wah, banyak yang marah itu ya. Komentar-komentarnya itu para bobotoh Persib banyak yang marah katanya. Wah, naon maksudnya kok gitu. Terus, wah, mana mah lain bobotoh kunaon memprediksi tidak akan menang apa. Karena gini ya, teman-teman, ini saya bukannya apa? Bukannya bukannya sombong, saya enggak gitu loh. Cuma ibaratnya nggak cukup ya memprediksi pertandingan itu dengan bermodalkan fanatik, dan kadang-kadang nggak cukup juga memprediksi sepak bola hanya berdasarkan statistik. Kan kalau dilihat statistik itu Persib unggul loh, unggul segalanya dari Arema ya. Performa terakhir Persib unggul. Lalu juga historis pertemuan Persib unggul ya, jumlah menang lebih banyak. Di klasemen juga Persib unggul gitu ya. Tapi selain faktor teknis ya, entah kenapa saya kemarin tertarik untuk menganalisis pertandingan dari sisi psikologis ya, psikologis. Dan saya tahu betul pemain, nggak semua pemain sih ya, cuma ada beberapa pemain yang akan karagok, tidak akan main lepas ya. Eh, karena apa? Karena kehadiran supporter, kehadiran komunitas. Kan beberapa hari sebelumnya udah rame ya bahwa komunitas ini akan mulai datang lagi ke stadion. Nah, saya ingat waktu COVID kemarin tuh, waktu COVID yang Persib sering kalah, tiba-tiba di apa, bukan di teror, naon kayak mau di teror salah deh. Wah, didatengin pada bawa flare gitu ya. Terus didatengin ke hotel, diteriakin gitu sampai pemain pada pada nunduk gitu ya. Nah, dari itulah saya kan mulai nanya-nanya ke pemain. Ternyata pemain tuh nggak enjoy gitu. Nah, jadi mereka tuh lebih suka, wah pas COVID mah enak gitu ya. Kalau COVID itu kan ada game-game terpusat tanpa penonton. Itu ada beberapa pemain yang mengatakan enjoy main seperti ini gitu. Karena kalau main di Pulau Jawa itu ya gimana ya? Mereka sampai menunduk gitu, sampai males gitu. Jadi ketemu sama supporternya sendiri itu sampai males, mungkin ada sebagian takut atau risih gitu ya. Itu saya lupa lagi kejadiannya, tapi ada videonya tuh yang Persib itu hasilnya nggak memuaskan, tiba-tiba didatengin sama supporter sampai mendekati bis gitu di hotel gitu ya. Nah, Persib sudah terbiasa ya, beberapa pemain Persib mayoritas sudah terbiasa main tanpa kehadiran penonton, supporter, gegap gembita. Walaupun kita tidak bisa menampik ya bahwa Bobotoh itu memang identik dengan langkah Persib. Nah, cuma saya kan bicara tentang psikologis pemainnya sekarang gitu ya. Saya langsung kepikiran nih, waduh, biasa main Persib ini di game-game yang sepi ya. Palingan juga cuma ada suara ibu-ibu, bapak-bapak, celetukan-celetukan, lalu juga ada anak-anak akademi mungkin ya. Nah, saya perhatikan justru beberapa pemain enjoy. Nah, saya bilang kebayang kalau tiba-tiba ada riuh-riuh, bisa-bisa gugup lagi atau gimana gitu ya. Bukan masalah, wah dukungan tuh penting, pemain ke-12 semangat, enggak, bukan begitunya. Kan ada beberapa pemain yang terbiasa dan juga pengalaman pengalaman apa menghadapi supporter yang agresif beberapa tahun lalu gitu. Ini pasti ada buang-buang peluang ya, nggak tenang segala macam pasti terjadi, dan itu terjadi sore hari ini ya. Nah, makanya saya katakan melakukan prediksi yang akurat di sepak bola itu nggak cukup bicara tentang hal teknis ya, tapi juga hal psikologis. Nah, makanya kemarin itu saya pendekatannya di psikologis itu. Karena kalau kita ngomongin masalah teknis, Persib di atas segalanya kemarin, di atas Arema ya. Itu mah jelas pisan gitu. Ya gitulah teman-teman ya. Tapi sekaligus ya, fenomena ini menunjukkan betapa Bobotoh ini memang apa adalah kelompok ya, kelompok yang fanatik. Nah, fanatik ini kalau kita artikan ya secara pengertian, lalu juga apa bahasa ya, epistemologis, kita artikan fanatik ini kan mencintai atau mempercayai sesuatu tanpa mengkritisinya. Nah, ini bahaya banget, saya pikir bahaya banget. Jadi coba Anda perhatikan video yang sebelum ini ya.
ketika saya menyatakan alasannya ini, wah pada marah-marah gitu. Jadi mereka tuh cuma pingin tahu kalau memprediksi itu Persibnya harus menang dalam kondisi apapun, kayaknya harus menang gitu ya. Ya itu saya pikir fanatisme semacam inilah yang membuat Bobotoh ini nanti rentan untuk dimanfaatkan, dimanipulasi dan lain sebagainya gitu ya. Karena mereka itu hanya ingin mendengar versi mereka sendiri. Coba deh lihat channel-channel ya, channel-channel sepak bola nasional. Itu kalau ngomongin Persib akan menang, Persib akan berjaya, itu biasanya ditonton banyak orang. Viewersnya meledak gitu ya. Tapi kalau bicara tentang hal yang agak slow ya, wah Persib kesulitan dan lain sebagainya, itu biasanya sepi gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi maksud saya itu gini, dalam mendukung klub sepak bola kesayangan kita, kalau saya sih ya, marilah kita mencoba mengurangi sisi-sisi fanatis yang berlebihan gitu, fanatik. Jadi marilah kita mempertinggi kadar rasionalitas kita ya. Jadi tentang dua hal nih, emosional dan rasional. Kalau semakin kita emosional, biasanya nggak rasional ya. Tapi kalau kita ngurangin sisi emosional kita, biasanya kita bisa berpikir rasional. Gitu. Oke teman-teman, itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rek mandi heula. Tapi cek aing ge maneh laju di imah, cek aing ge nya tong di stadion. Kalem, kayak wah ya jadi wah maneh nyalakeun komoditas enggak. Maksud saya gini, saya sih menikmati ya, menikmati. Saya kayaknya menikmati kalau pertandingan kandang itu memang lebih baik nonton di rumah, di kosan, nonton bareng di kafe ya. Ini karena saya lagi ada urusan. Nonton di kafe. Kalau enggak di kosan, di apartemen sabari nyewa naon gitu ya. Oke, Assalamualaikum. Ya nyewa yang berapa ratus ribu lah. Ini sound system maksudnya biar seru ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.